reality. Lonely now, I'll give up everything. A daunting life, if I can see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make one a reality. Don't let go. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih asik di channel gua, channel yang sebenarnya nama gua Adriano Fatriandi ya kan. Jadi hari ini sebenarnya gue ingin bahas tentang mobil ini. Nggak tahu review, nggak tahu sharing, nggak tahu tips. Pokoknya gue cuma mau membahas tentang mobil ini gitu ya. Jadi di belakang lagi ada yang malu-malu, cuma nggak terlalu ganggu lah. Nah ini mobil adik gue teman-teman. Ini adalah Honda City GM6 tahun 2016 dan ini udah dimodif. Tapi modifnya tipis banget sebenarnya. Cuma dimodif bagian kaki-kaki aja, sisanya standar gitu. Tapi kan gimana caranya modif dikit tapi kelihatan enak dilihat kan begitu ya. Itu tujuan gue sebenarnya untuk ketika membangun mobil ini. Ini yang bangun sebenarnya adik gue, cuma gue ya namanya abangnya ya gitu kan. Entah dibilang racun atau apa. Pokoknya jadi seperti inilah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat mobilnya adalah Honda City GM6 2016. Ini generasi keberapa nih teman-teman nih? Gua nggak tahu, Honda City itu udah banyak banget sebenarnya generasinya. Dan ini pokoknya yang terbaru tapi yang sebelum facelift, karena di tahun 2018 kalau nggak salah itu udah facelift yang bumper lebih panjang gitu ya. Cuma yang ini yang pre facelift, jadi ini GM6 yang pertama setelah GM2. Dan GM6 itu kalau nggak salah rilis tahun 2015, ini tahun 2016-nya gitu. Nah, apa yang mau dibahas tentang mobil ini? Sisanya semuanya standar. Kita bahas mungkin kaki-kakinya ya. Ini pakai pelek ring 17 teman-teman. Ini pelek Alphard Throwing Star, dan Alphard Throwing Star ini sebenarnya pelek bawaan BMW. BMW dalam hal ini seri E30, karena E30 PCD-nya 4x100 sama seperti PCD-nya City ini, karena City ini PCD-nya 4x100. Ini pelek BMW jadinya Alphard Throwing Star. Ini ring 17, lebarnya 8. ET-nya atau offsetnya itu kalau nggak salah 26 apa 29 gitu, gue lupa juga. Tapi ini spek rata semua depan belakang. Jadinya sama depan belakangnya. Mau gue lupa nih ET-nya 26 apa 29 gitu. Bannya pakai bannya pakai Acelera PHI 195/40, depan belakang sama. Nah, untuk per dan kaki-kakinya depan ini pakai shock breaker Mazda 2 di custom, sama pernya itu pakai per, gue nggak tahu sih ini per apaan. Ini yang ngerjain Iko dari Low Budget Auto Parts tuh, temen gue yang mobilnya udah pernah gue bahas ya di channel ini. Dan ini dia yang ngerjain sebenarnya semua. Terus ini belakang juga speknya sama ya, jadi depan belakang peleknya sama. Ini shock breakernya pakai Jazz GD3, Honda Jazz yang pertama tuh GD3. Pernya pakai sebenarnya per Honda City tapi aftermarket, cuma gue lupa mereknya apa gitu. Tapi ini cukup keras pernya. Tapi ini mau rencana mau diganti sih pernya, karena ini terlalu keras pernya. Nah, jadi ini keras, pernya keras. Jadi ntar rencana mau diganti pakai standar dia lah, karena standar dia ternyata lebih enak gitu. Dan ini masih per customan, masih per aftermarket. Ternyata per aftermarket itu nggak selalu empuk kok gitu. Jadi lebih enak per custom untuk tinggi segini ya. Mungkin kalau tinggi aftermarket nggak dipotong mungkin lebih enak kali ya. Tapi kalau tinggi sini nggak enak sih, agak terlalu mantul-mantul gitu. Nah, ini fitmentnya gue bikin rataban semua depan belakang. Cuma kendalanya adalah ternyata Honda City itu dia cover mesinnya itu, posisi mesinnya itu di bawah banget teman-teman. Ini kita ngeliatnya masih ada jarak kan sebenarnya dari body jadi sasis ke bawah, tapi mesinnya itu rendah banget. Dan mobil ini pernah jebol maticnya, karena waktu itu adek gue bawa ke Bogor lewat Parung, terus jalannya nggak rata, mentok, dan maticnya jebol. Untung ada Iko lah di situ. Mobil ini kendalanya di situ, mesinnya rendah banget dan kaki-kakinya rendah banget. Bahkan waktu itu pernah main racing style, street racing, gaya modifan street racing juga, itu udah mulai mentok-mentok. Tapi pas dibikin aliran stance begini, kendalanya di situ doang sih, sisanya sih aman gitu. Dan ini fitment di belakang sebenarnya masih kurang rapet sih, gue masih gatel sih, karena ini masih agak berjarak dan
Gue sih pengen dipendekin lagi, cuma mungkin nanti sekalian ganti per lah. Tapi kalau yang depan itu udah cukup lah, karena mengingat posisi mesinnya itu rendah banget. Jadi dan ini juga pernah jebol kan Matic-nya, jadinya gue takut kalau misalkan dipendekin takut lebih repot lagi. Nah, terus ini udah diganti LED semua, LED super bright, ini Eco juga, sampai fog lamp semuanya nih mobil udah LED gitu. Kalau ini enaknya dia apa namanya, headlampnya dia itu kepisah antara low beam sama high beamnya. Kalau low beamnya pakai H11, high beamnya pakai HB3 kalau nggak salah. Jadinya kalau yang mobil-mobil biasa tuh kayak Avanza Xenia itu kan H4 ya. Kalau H4 itu LED yang biasa itu dia ngedimnya nggak terlalu terang. Kalau ini kan karena dia kepisah jalur, jadinya terang lah pakai LED yang biasa juga. Kalau H4 tuh dia harus pakai LED yang cut off lah supaya dia dimnya bagus gitu. Nah, ini sebelah sini sama ya. Nah, ini bengkel Eco nih low budget atau parts. Sini kawan tempat gue masang sunroof, ini punya Ale gitu. Untuk interior sebenarnya standar. Adik gue ini cenderung cukup puas lah dengan audio bawaan City, karena audionya cukup enak kok teman-teman. Untuk bawaan standar mobil ya gitu. Ini dapat dari dealer, head unitnya aftermarket JVC mereknya. Ini head unit yang cukup oke lah untuk kelasnya ya gitu, cukup oke. Tapi kekurangannya ini pakai flash disk, dia loadingnya lama banget. Jadi kalau mau milih lagu agak ribet lah, apalagi kalau misalnya lagi nyupir kan. Karena kan tujuan pakai flash disk sebenarnya biar lebih gampang, biar nggak buka HP gitu. Ini lama banget loadingnya, lebih enak Pioneer sih, cuma yang beda kelas lah sebenarnya JVC sama ini. Ciliin dulu biar nggak copyright. Kurangan di situ, tapi untuk suara oke lah. Dan dia surprisingly two way, udah dari bawaan pabrik two way, speaker udah two way dan koaksial depan belakang. Jadi belakangnya udah ada tweeter juga. Tapi walaupun posisi tweeter agak aneh sih, ini agak merusak stagingnya sebenarnya. Karena nggak mengarah ke sisi penumpang atau driver gitu kan. Posisi si tweeternya dia malah tegak lurus ke sini. Harusnya kan yang baik kan ke arah orangnya kan. Cuma nggak masalah. Ini bawaan pabriknya udah bagus banget dari Honda. Walaupun build quality Honda, ya teman-teman yang punya Honda mungkin tahu lah build quality-nya Honda tuh panelnya kurang ya. Terus dashboardnya tuh sama seperti Honda lainnya di umur yang sama. Dari Brio, dari Jazz, City, BRV, Mobilio segala macam dashboardnya mirip. Makanya kan kalau Honda kan ada salam satu dashboard tuh, karena menggunakan bahasa yang sama, bahasa desain yang sama, jadinya seakan-akan dashboard sama semua, walaupun ya memang sama semua sih, cuma beda dimensi doang gitu. Ini enaknya City yang adik gue pegang, udah climate control ini, dan ini masih single sih, jadi belum dual zone climate controlnya, tapi udah cukup enak lah untuk mengatur AC. Masalahnya cuma ini kalau misalnya kotor nih, ini kena cairan pewangi, ini mah susah banget hilangnya gitu. Tapi di samping itu convenience sih pakai ini, dan ini udah pakai engine start stop. Di tahun 2016 belum banyak mobil yang pakai engine start stop, dan mobil ini udah pakai gitu ya. Transmisinya CVT Matic, jadinya suara pergantian giginya tidak ada dan aneh lah, kayak motor Honda Beat lah kira-kira. Cuma irit banget mobil ini asli. Gue pernah bawa ini ke Jember, itu pakai Pertamax, bensinnya pakai Pertamax waktu itu, dan gue cuma habis 700.000. Itu dari Jakarta full sampai Jember full. Jadi pas sampai Jember gue ngisi lagi, itu habis 700.000. Itu ya pemakaian biasa sih, dan itu menurut gue irit karena gue nyampe sana langsung ngisi lagi. Kalau misalkan gue nggak ngisi lagi mungkin di bawah 500.000, mengingat Jember itu kan di ujung Pulau Jawa kan, dan mendekati ujung Pulau Jawa, dan Jakarta juga kan sebenarnya agak mendekati ujung juga. Jadi perjalanan jauh banget, sekitar 900 kilometeran. Bensin pakai Pertamax habis segitu. Kalau pakai Pertalite mungkin lebih murah lagi. Nah, gue juga kelupaan bahas knalpotnya ini sebenarnya cuma diganti ujungnya doang gitu. Jadi ini agak ini pakai knalpot gua sebenarnya, knalpot yang pernah ada di Xenia gua. Ini bikinannya Toto knalpot. Waktu itu gue pernah gue dagangin, ada videonya di
waktu gue datengin bengkelnya Om Toto knalpot tuh ada di channel gue. Nah ini waktu itu gue pakai knalpot ini di Xenia gue, dan kemudian gue ingin di mobil gue waktu itu pengen knalpot yang lebih adem lagi gitu kan. Terus akhirnya gue ganti, yang ini nggak kepake, dan knalpot ini dipakai dah di City. Dan ini cuma diganti muffler doang, jadi downpipe, frontpipe, resonator semua standar, jalur pipa semua standar, cuma diganti mufflernya doang. Dan ternyata suaranya halus banget, emang tipikal mesin Honda tuh ya, itu halus suaranya. Nih, ini idle teman-teman, kondisi AC nyala, suaranya itu adem, dan kalau ditarik juga, kalau misalkan kita gas putaran tinggi juga cenderung gak ada suaranya gitu kan. Jadinya enak banget lah suaranya buat sekedar asik-asikan aja gitu. Itu sudah mulai motong-motong keramik. Dan ini sebagian dalam dari mobil ini semuanya standar karena belum ada yang dimodif. Ini yang gue bilang nih, dia ada ada two-way-nya. Dan ini ternyata speknya sama kayak depan. Gue pernah buka panelnya, depan belakang speaker sama ternyata. Mungkin di tipe ini sih, gue nggak tahu sih itu ada berapa tipe. Karena gue pernah nemuin GM6 yang dia belum climate control, masih puter-puteran AC-nya. Tapi yang adik gue kan udah ini, dan ini udah koaksial, cukup baik lah. Terus ini ada blower juga yang ya cukup membantu lah. Dan enak Honda City tuh dia joknya tuh semi bucket, jadi enak lah untuk perjalanan jauh, enak. Tapi kalau buat kayak macet-macetan sih mungkin kurang nyaman ya, karena kan dia cukup keras sebenarnya duduknya. Tapi untuk perjalanan jauh, untuk yang nggak macet-macet, ini enak sih. Terus ini ada colokan juga, power outlet lah. Ini ada 2 biji, yang jadi mobilnya 3 power outlet. Yang Xenia gue bahkan kalah banget lah gitu. Dan ini rencana sih sebenarnya pengen upgrade audio, cuma masih belum tahu lah masih merancang strategi kira-kira apa dulu nih gitu. Terus kita membahas mengenai mobil. Sebenarnya modifikasi itu bagi gua dan teman-teman gua, modifikasi itu nggak perlu ribet-ribet lah teman-teman. Bahkan mobil ini tuh cuma model pelek, pendekin, di roll dikit lah, karena kan harus di roll kan. Ini harus di roll, terus fender depan belakang harus di roll dikit. Terus udah. Selera gua adalah mobil dengan fitment yang enak, jadi enak dilihat aja. Yang penting fitmentnya enak lah gitu. Masalah keras apa enggak sebenarnya belakangan, tapi yang penting mobil itu boleh pendek tapi harus tetap bisa dipakai gitu. Kalau keras apa enggak konsekuensi lah gitu. Dan pasti semua orang pengennya mobil empuk dong gitu. Jadi itu kesesuaian dengan mekanik lah. Mekanik itu biasanya semakin dia berpengalaman, semakin dia tahu lah, dia akan tahu gimana caranya bikin mobil yang pendek tapi enak. Itu biasanya teman-teman mekanik paham tuh racikan-racikannya. Tapi yang penting tuh sebenarnya fitment dari kita memodifikasi mobil, dari ukuran pelek, bagaimana pelek ini sesuai dengan mobil kita, karena setiap mobil tuh beda-beda teman-teman. Mobil ini sama mobil gua Xenia itu ruang fender beda gitu. Ruang fender beda, jadinya spek fender pun spek velg yang bisa dimasuk pun berbeda dengan fender standar ya begitu. Dan kemudian juga kan nggak semua mobil itu bisa di camber gitu. Kayak misalkan mobil ini tuh bisa di camber depan belakang. Kalau misalkan diganti baut, dia maksimum cuma kalau nggak salah 2-3 derajat ya, jadi nggak bisa terlalu banyak. Tapi lebih dari 3 derajat juga udah eksesif sih sebenarnya, udah terlalu banyak. Mobil ini depan belakang itu 1,5 minus 1,5 semua camber depan belakang. Jadi kesesuaian terhadap mobil ini bisa di camber apa enggak gitu kan. Dan yang pasti kalau kita harus modif mobil, kalau kita main camber itu pertama camber jangan terlalu banyak lah, karena bakal ngabisin ban, kemudian kaki-kaki juga nggak awet kan, dan nggak enak juga nyupir kalau terlalu eksesif camber. Tapi kalau camber kayak ini kan cuma 1,5, bahkan mobil gua pun Xenia tuh camber 1 kok gitu, yang depan doang gitu. Dan rajin spuring lah kira-kira teman-teman. Jadi kalau kita pengen ganti pelek, kita mau nyari fitment, pertama itu kita harus kenal mobilnya, ruang fender bagaimana, terus kemudian pelek yang pengen kita pasang gitu. Pelek itu pertama yang harus kita perhatikan adalah PCD-nya. Jadi kita mengenal mobil kita pakai PCD apa nih. Kebetulan mobil ini kan PCD-nya 4x100. Ya pasti gue nyari PCD 4x100 dong. Gak mungkin gue nyari PCD 5x114 misalkan begitu. Jadinya gue nyari 4x100. Kalau misalkan pelek yang gue pengen itu PCD-nya tidak sesuai dengan mobilnya, ya misalkan gue pengen beli pelek yang
5x114 misalkan, berarti gue harus mengalahkan si bautnya nih. Itu bisa pakai adaptor, bisa dibubut, macam-macam lah. Pokoknya yang penting kita harus tahu spek mobil kita begitu. Ini karena mobil ini 4x100, peleknya 4x100 juga. Kemudian kita lihat lebar velgnya, lebar velg sama offset gitu. Offset itu kan posisi si center nutnya, posisi baut terhadap titik tengah dari velg gitu. Semakin kecil nilai offsetnya, dia posisi bautnya akan semakin ke tengah, otomatis slipsnya akan semakin keluar gitu. Itu kalau nilai offset. Kalau lebar pelek cenderung gampang lah, itu lebar dalam inci. Offset itu nilainya dalam milimeter gitu. Ini kan contohnya nih, pelek ini offsetnya 26 kalau nggak salah. Kalau nggak 26, gue 29, gue lupa juga sih sebenarnya ada di baliknya gitu. Itu katakan pelek ini 26 lah katakan. Jadi titik tengah baut, titik posisi bautnya itu 26 mm positif dari titik tengah si pelek. Positif itu artinya agak keluar. Nah, begitu. Kalau misalkan ada pelek dengan ET38, 42 itu berarti si posisi bautnya terhadap titik tengah si pelek begitu. Nah, kita harus tahu lebar pelek yang mana yang cocok terhadap mobil kita, terhadap ruang fendernya. Kemudian ukuran ban yang pas gitu. Karena ukuran ban itu dia akan menentukan nanti bagaimana fitment mobil ini akan terlihat gitu. Kayak misalkan gue tuh seneng dalam gue membangun mobil ini gitu. Gue itu seneng mobil dengan ban yang cenderung narik, karena kan gue senengnya pendek kan gitu. Jadi gue nyari ban yang dia bisa narik nih. Ini kan agak narik nih walaupun nggak terlalu ekstrim ya. Ini ukuran 195 40 Acelera PHI. Dia agak cenderung narik karena gue mengincar supaya si lipsnya ini dia rata dengan fender. Ini yang gue incar sebenarnya, ini kan rata nih gitu. Nah ini yang gue incar, jadinya supaya si lipsnya menonjol, gue pengen bannya narik gitu. Nah kalau misalkan gue pengen bannya ngotak, itu gue lihat spek peleknya, ini kan lebar 8 ya. Kalau gue pengen lebar 8 kemudian pengen bannya ngotak, itu kalau nggak salah pakai 225 45 itu bisa. Ntar dia akan ngotak tuh, nanti beda lagi tuh alirannya, itu bisa jadi multi fitment. Tapi kalau untuk ini gue mengincar aliran stance fitment, stance ya agak-agak elegan lah. Jadi gue pengen si lipsnya ini yang rata. Jadi gue pakai mobil ini bannya agak tipis lah, agak narik. Itu ukuran ban itu juga mempengaruhi dari pelek loh teman-teman. Kayak misalkan ini 195 itu artinya tapakan ke samping kan begitu ya, 195 mm. Nah 40 kemudian kayak 4/40 per 35 per 45 per 55 itu sebenarnya rasio. Jadi misalkan ini 195 kan, 195 lebar si tapakan ban per 40 artinya 40% dari tapakan ban. Ini adalah tinggi dari bannya atau sidewall kan begitu kan. Nah itu ukuran ban akan mempengaruhi juga. Kalau misalkan mobil gua itu yang depan itu peleknya 9,5 kan, itu pakai ban 215 per 35. Itu kenapa? Karena gua mengincar gaya-gaya seperti ini juga gitu. Dan setiap brand ban itu memiliki ciri khas masing-masing. Kebetulan ini kan pakai Acelera PHI. Acelera PHI itu dia tipikalnya bentuknya bulat bannya. Ya, bisa kita lihat dia bentuknya bulat gitu. Beda lagi dengan PHIR misalkan. PHIR itu dia tetap Acelera juga. Jadi Acelera itu punya beberapa produk. Yang ini PHI, ada juga yang PHIR itu bentuknya ada kotak. Jadi ketika ditarik bentukannya nggak akan bulat begini. Kalau misalkan di Achilles kita punya pesaingnya PHI, pesaingnya Acelera PHI itu kalau dalam Achilles itu Achilles 2233 dan dia memiliki karakter yang sama kan begitu. Kemudian ada juga biasanya sih gue beli ban antara dua itu tuh gitu, tapi gue lagi seneng pakai Acelera ini kan. Kemudian ada juga pakai Falcon. Kalau Falcon tuh Falcon ZX, itu juga karakternya mirip, cuma mungkin karakter karetnya agak berbeda. Jadi kalau Acelera PHI ini dia memiliki kelenturan yang bagi gue dia paling lentur sih dibanding merek-merek lain. Tapi biasanya sepengalaman gue dia cepet habis gitu. Tapi balik lagi, cepet habis apa enggak ban itu sebenarnya tergantung pemakaian kita kan begitu. Dan juga mobilnya tetap harus di spuring, harus di balancing segala macam lah gitu kan. Cuma menurut pengalaman gue sih seperti itu gitu. Ada yang awet, ada yang enggak, tapi kalau keawetan sih cenderung kita lah. Ini Acelera tuh bagi gue salah satu ban yang lentur banget. Tapi kayak misalkan Achilles 2233 itu juga bagus. Kayak Falcon ZX pun juga bagus. Dia awet banget bannya dan karetnya tuh tebel. Jadi setiap brand punya keunggulan masing-masing lah teman-teman. Tergantung teman-teman pengen pakai yang mana.
Kemudian kita bisa lihat tinggi ban, tinggi mobil. Itu kita bisa pakai banyak metode. Itu untuk kita mencapai ride height tinggi mobil yang kita mau. Itu mulai motong keramik tuh. Itu kita bisa pakai per custom, potongan sebenarnya sih per custom tuh. Atau enggak kita bisa pakai aftermarket, bisa pakai coilover juga bisa custom, bisa aftermarket juga. Bisa pakai Airsus, malah paling enak Airsus sebenarnya. Airsus pun ada macam-macam. Ada yang 2 titik, ada yang 4 titik, ada yang manajemen itu banyak lah sebenarnya pilihannya. Dan yang paling murah sebenarnya custom gitu, karena custom itu sebenarnya trial error. Dia mengaplikasikan kaki-kaki dari mobil lain ke mobil yang mobil ini, katakan begitu. Jadi kayak ini kan Mazda tuh nih shocknya kan. Sebenarnya kenapa sih pakai shock Mazda tuh? Kenapa nggak pakai shock dia begitu? Pertama karena shock Mazda tuh ternyata lebih pendek dibanding shock ini. Karena mobilnya dipendekin kan. Kalau misalkan pakai shock City dipendekin, shocknya yang neken. Jadi jarak mainnya nggak terlalu banyak. Sedangkan Mazda tuh ternyata lebih pendek gitu. Gua nggak tahu sih Mazda tuh yang tahun berapa yang dipasang. Karena ini Eco semua yang masang. Jadi ketinggian shock sebenarnya yang kita pakai. Toh juga sebenarnya shock itu mirip-mirip kok cara kerjanya, cuma berbeda karakter aja sama panjangnya gitu. Terus per juga sama. Per itu kan sebenarnya dipotong-potong aja. Kalau per custom itu sebenarnya per potong, mau di bengkel manapun per potong. Cuma kan pakai per apa, kemudian cara meraciknya, kayak misalkan dudukan pernya, karet pernya segala macam itu kan balik lagi ke bengkel ya. Ada bengkel yang dengan gayanya masing-masing, dengan ciri khasnya masing-masing gitu kan. Dan ini gue lupa banget pakai per apa gitu kan, ini Iko nih yang bangun. Jadi untuk kita menentukan ride height, yang kita tentukan misalkan kita datang nih, kita pengen ke bengkel per misalkan, kita pengen custom aja deh. Kita datang ke bengkel per ya, dengan posisi ban itu udah bener dulu teman-teman. Jadi kalau kita mau mendekin mobil, pertama banget kita pikirin adalah pelek dan ban, kan begitu ya. Ketika pelek dan ban udah sesuai, baru mobil kan masih tinggi nih, baru kita ke bengkel per. Nah ke bengkel per, kecuali misalkan kita harus ngubah fender ya gitu, kayak mobil gua tuh misalkan lebar ininya udah pas, ruang fender pas, tinggal dipendekin. Itu tinggal ngomong ke tukang perah, bang atau AA atau siapa kayak lu panggil gitu kan, itu pendekinnya sekian gitu. Nanti kan jadi si tukang perah langsung, oh pengen tinggi sekian yang enak begini gini gitu. Itu kan kita bisa lah berkonsultasi sama bengkel-bengkel per langganan teman-teman kan begitu kan. Kalau kebetulan kan ini sama Iko waktu itu, mobil gua waktu itu di Lembayung, dan gua berkonsultasi dengan mereka, gue pengen tinggi sekian gini, dan akhirnya tercapai lah gitu. Dan ini yang depan enak, yang belakang masih keras karena ya namanya kita waktu itu masih belum tahu pakai per apa yang enak, dan ternyata per ini menurut gua itu kurang enak. Dan gua nanya-nanya lagi sih, nanya-nanya ke komunitas City, kemudian nanya-nanya ke teman-teman macam-macam lah. Ternyata katanya ini, katanya itu, kita coba aja satu-satu gitu kan. Tapi kan kalau kita nyoba satu-satu kan ekonomi juga terganggu gitu kan. Jadi gua ingin memastikan pilihan gue selanjutnya atau pilihan adik gue selanjutnya tuh pilihan yang bener lah, yang nggak akan buang duit banyak begitu. Itu jadi tips-tips untuk membangun fitment pada mobil, dan itu tergantung dari teman-teman. Yang pasti kalau kita udah ketemu tinggi mobil yang sesuai, karena kan kita ke bengkel per misalkan kita pengen camber, itu kan sebenarnya baut camber akan diubah lah segala macam. Kemudian belum lagi kemungkinan terot akan keputer lah apa segala macam gitu. Habis dari bengkel per, kalau tingginya udah sesuai langsung kita spuring supaya mobilnya awet kaki-kakinya begitu. Kalau misalkan jalan setirnya lurus, nggak buang-buang gitu kan. Yang pasti sebelum kita ganti per, kaki-kaki udah harus aman dulu dari rack steer, long terot, ball joint, bushing arm, stabilizer, semua kaki-kaki itu harus sehat dulu. Kalau bisa pakai produk originalnya atau enggak aftermarket yang bagus gitu untuk kaki-kaki gitu. Nah jadi untuk semua tips-tipsnya kira-kira begitulah teman-teman. Untuk audio itu cenderung balik lagi teman-teman selera, tapi kalau tips untuk tinggi mobil seperti itu. Udah azan. Ya udah sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Ini udah azan yang gak enak nih gue. Jangan lupa follow Instagram gue, datang ke cafe gue kalau kita mau ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa lagi.